Halo teman-teman, siang hari ini saya sudah berada di Stasiun Merak yang ada di Provinsi Banten. Pada kali ini saya mau melakukan perjalanan dengan kereta api lokal, yang mana kereta lokal ini beroperasi di bagian ujung barat Pulau Jawa. Nama keretanya adalah Kereta Api Lokal Merak, atau saat ini karena sudah dikelola oleh KAI Komuter, berubah nama menjadi Komuter Line Merak yang memiliki relasi Merak Rangkas Bitung PP. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah selatan peron 2, ini ada sebuah tangga yang terhubung langsung antara Stasiun Merak dengan Pelabuhan Merak. Biasanya para penumpang kereta api yang turun dan ingin melanjutkan perjalanan dengan kapal akan menaiki tangga menuju ke arah pelabuhan. Dan tangga ini khusus bagi pejalan kaki yang ingin naik ke kapal teman-teman. Dan tidak lupa juga di sebelah sana atau di sebelah barat dari ujung rel kereta api di Pulau Jawa. Jadi letaknya itu ada di Stasiun Merak ini ya teman-teman. Sembari menunggu jam keberangkatan, kereta api komuter Line Merak ini memiliki armada berupa kelas ekonomi dengan kapasitas 106 penumpang, atau biasanya disebut juga kelas ekonomi dengan kursi tegak dan adu dengkul. Kelas ekonomi ini masih digunakan di beberapa kereta api komuter lain seperti Komuter Line Merak, Walahar, Jatiluhur, Siliwangi, Bandung Raya, Komuter Line Garut, Penataran, dan Doho. Kemudian untuk staf formasi kereta api komuter Line Merak ini, yaitu ada kereta makan pembangkit di belakang lokomotif. Kemudian ada 6 kereta penumpang. Dan untuk armada yang saya naiki yaitu K3 adalah kelas ekonomi. Angka 0 itu tanpa berpenggerak. Angka 65 itu tahun berdinas mulai tahun 1965. Kemudian angka 71 yaitu dengan nomor urut ke-71. Dan huruf RK sebagai dipo kepengurusan rangkaian ini di Rangkas Bitung.
Sekitar jam 12:47 sampai di stasiun Krenceng. Stasiun ini adalah pemberhentian pertama bagi kereta api komuter lain Merak setelah keberangkatan dari stasiun Merak. Stasiun ini memiliki percabangan jalur, yaitu menuju ke kawasan industri Cilegon dan Cigading. Nah, kalau di Cigading itu biasanya untuk angkut muatan kereta batubara rangkaian pendek, teman-teman. Sekitar jam 12:58 kereta api komuter lain Merak yang saya naiki ini sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Cilegon. Setelah berangkat dari stasiun Cilegon, penumpang komuter lain Merak ini mulai meramaikan kursi-kursi yang kosong. Dan kemungkinannya nanti banyak turun dan naik penumpang itu di stasiun Serang, teman-teman. Oh iya, untuk perjalanan kereta api komuter lain Merak kala itu sempat beroperasi dari Rangkas Bitung hingga stasiun Cilegon saja. Dan perjalanan menuju ke pelabuhan dilanjutkan menggunakan shuttle dari PT ASDP kala itu. Namun untuk saat ini perjalanan komuter lain Merak ini sudah beroperasi seperti semula, yaitu dari Rangkas Bitung menuju ke Merak ataupun sebaliknya. Pada jam 13:06 sampai di stasiun Tonjong Baru. Mulai dari stasiun Tonjong Baru ini sudah memiliki peron panjang dan tinggi, teman-teman. Semoga untuk stasiun yang lain segera menyusul karena ini sangat membantu bagi penumpang. Dan kedepannya mungkin dengan wacana lama yang beredar beberapa tahun lalu, yaitu KRL akan sampai ke Cilegon, teman-teman. Pada jam 13:17, kereta api komuter lain Merak diberangkatkan kembali dari stasiun Karangantu. Stasiun ini memiliki akses ke tempat wisata religi, yaitu Banten Lama. Selain menjadi tempat untuk berziarah, ada juga Museum Banten Lama.
dan ekonomi 2 agar berpindah atau bergeser ke kereta ekonomi 3 untuk mempermudah dan turun di stasiun Serang, dikarenakan ekonomi 1 dan 2 di stasiun Serang tidak mendapatkan peron. Jam 13:26 sampai di stasiun Serang. Biasanya banyak penumpang naik dan turun ya di stasiun Serang ini teman-teman, karena sebagian pusat dari ibu kota Banten. Serang ini juga memiliki mobilitas yang cukup baik, terutama bagi para pekerja, mahasiswa maupun pedagang. Untuk fasilitas di dalam kereta sama seperti halnya kereta api kelas ekonomi kursi tegak yang lain, yaitu memiliki formasi kursi 2-3 yang saling berhadapan dan berkapasitas 106 penumpang dalam satu kereta. Dilengkapi dengan 6 buah AC dalam satu kabin. Kemudian ada rak bagasi di bagian atas, kanan dan kiri yang bisa digunakan untuk menaruh barang bawaan. Ada juga meja kecil serta 2 colokan listrik untuk cas HP, tablet maupun laptop. Nah, ada bedanya dengan kereta ekonomi tegak jarak jauh. Untuk di kereta api komuter lain Merak ini tidak dilengkapi horden. Ada juga toilet yang berada di ujung dekat bordes, dan toiletnya pun sama. Cuma yang ini belum diganti dengan ornamen kayu seperti yang lainnya teman-teman. Sekitar jam 14:09 kereta api komuter lain Merak diberangkatkan dari stasiun Catang. Stasiun ini masuk dari wilayah Kabupaten Serang, Banten. Dan di sebelah sana itu terdapat jalan tol Serang menuju Rangkas Bitung hingga ke Panimbang, teman-teman. Diinformasikan kepada para pelanggan
pemberhentian berikutnya stasiun Jambu Baru. Bagi Anda yang turun di stasiun Jambu Baru yang masih menempati kereta ekonomi 6, ekonomi 5, ekonomi 4, ekonomi 3, dan ekonomi 2. Ada Untuk jadwal keberangkatan komuter lain Merak ini punya 7 jadwal, baik itu dari arah Merak maupun Rangkas Bitung. Untuk harga tiketnya cuma Rp3.000 saja teman-teman. Bisa dipesan melalui aplikasi Akses by KAI di bagian lokal teman-teman. Dan batas pemesanan tiket ini dibatasi H-7 dari keberangkatan. Dan untuk armadanya cuma 2 transit yang tersedia. Sehingga buat teman-teman yang mau naik kereta api komuter lain Merak ini harus menyesuaikan dengan jadwalnya. Karena semisalkan kalau ketinggalan kereta itu ada beberapa jadwal di keberangkatan berikutnya, ini lumayan lama nunggunya teman-teman. Oh ya, perlu diketahui buat teman-teman, kalau naik komuter lain seperti ini kursinya itu dijual hingga 150%. Yang artinya 100% itu dijual dengan tersedianya kursi yang masih kosong. Dan untuk yang 50% dijual tanpa kursi atau tanpa tempat duduk. Kereta api komuter lain Merak sendiri masih pakai aturan 150%. Karena untuk jaraknya ada di bawah 100 km. Kalau untuk yang kapasitas 120% penumpang itu dikhususkan bagi kereta komuter lain yang memiliki perjalanan 100 km lebih. Peraturan seperti ini sudah berlaku sejak bulan Agustus tahun lalu ya teman-teman. Selain itu juga terdapat kursi prioritas yang mana dikhususkan bagi lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan orang tua yang membawa anak. Sekitar jam 14:26, akhirnya perjalanan kereta api komuter lain Merak sampai di stasiun Rangkas Bitung. Pada saat ini stasiun Rangkas Bitung sedang dalam proses pengerjaan pada jalur 5 hingga 7 yang nantinya akan difungsikan bagi perjalanan KRL komuter lain Rangkas Bitung menuju Tanah Abang. Sehingga nantinya untuk jalur 1 hingga 3 digunakan untuk kereta api komuter lain Merak. Selama perjalanan dengan kereta api komuter lain dari Merak menuju Rangkas Bitung, saat ini perjalanannya sudah cukup ramai dibandingkan beberapa tahun lalu. Ya, karena mungkin aja waktu itu komuter lain Merak membawa 9 kereta penumpang. Dan untuk saat ini dipangkas hanya membawa 6 kereta penumpang saja. Untuk kenyamanan di perjalanan ini ya seperti halnya kereta ekonomi model kursi tegak yang lainnya. Ya cukup standar di kelasnya teman-teman. Selain itu untuk fasilitas di dalam kereta selama perjalanan ini berfungsi dengan baik tanpa ada kendala sekalipun. Dan yang paling penting adalah kebersihan armadanya teman-teman. Mungkin itu saja review perjalanan kali ini dengan kereta api komuter lain Merak. Semoga bermanfaat dan jadi pilihan perjalanan buat teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang mau melanjutkan menuju Jabodetabek dari Rangkas Bitung, tinggal naik KRL yang tersedia saja.
terutama yang jurusan ke arah Tanah Abang. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar bisa update seputar perjalanan dengan transportasi umum. Sampai jumpa di video berikutnya.